Selanjutnya terminal C untuk kita hubungkan elektroda bantu kedua menggunakan kabel berwarna merah. Sebelum kita lakukan pengukuran, ada baiknya kita lihat terlebih dahulu diagram rangkaian pengukuran grounding atau pentanahan menggunakan alat ukur earth tester ya. Jadi fungsi pengukuran di sini adalah untuk melihat seberapa besar nilai resistansi pentanahan yang kita sudah pasang tadi ya. Baik, kita awali dari sini. Ini adalah elektroda utama, istilahnya begitu kawan-kawan. Kemudian elektroda utamanya ini akan kita sambungkan dengan kabel yang berwarna hijau ke terminal alat ukur. Ini alat ukurnya dengan notasi E, gitu ya. Selanjutnya dari elektroda utama akan kita pasangkan elektroda bantu dengan jarak 5 meter sampai 10 meter di sini ya. Namun dalam kesempatan ini akan kita pasang dengan jarak 5 meter. Kemudian elektroda bantu yang pertama ini akan kita sambungkan menggunakan kabel berwarna kuning ke terminal alat ukur yang diberi notasi P. Baik, selanjutnya kita pasangkan elektroda bantu yang kedua dengan jarak yang sama seperti elektroda bantu pertama tadi. Di sini kita pasangkan dengan jarak 5 meter ya dari elektroda bantu yang pertama ini. Kemudian kita sambungkan dengan menggunakan kabel berwarna merah ke terminal C gitu ya. Jadi dalam pengukuran ini nanti harus sesuai dengan standar wheel ya, yang dipersyaratkan bahwa nilai tahanan pentanahan ini harus bernilai lebih kecil atau sama dengan 5 ohm ya. Begitu kawan-kawan, nanti di skala meternya ini harus menunjukkan nilai pengukuran sebesar 5 ohm atau lebih kecil gitu ya. Baik, demikian diagram rangkaian pengukuran grounding menggunakan alat ukur earth tester. Baik, selanjutnya kita lihat konsep rangkaian paralel berikut ini. Karena pada dasarnya ketika kita ingin menurunkan nilai resistansi dari suatu pentanahan, maka elektroda pentanahan tersebut kita sambung dalam sambungan paralel. Jadi sedikit banyaknya kita harus mengetahui tentang konsep rangkaian paralel. Baik, di sini sudah kita buatkan diagram rangkaian di mana R1, R2, R3 ini adalah mewakili elektroda pentanahan yang nantinya akan kita turunkan nilai resistansinya, langsung kita praktekkan di lapangan. Ya, adapun Rn di sini adalah elektroda pentanahan tambahan yang lain, maksudnya ya, ketika kita ingin melakukan penambahan elektroda. Jadi kita buat dalam garis putus-putus seperti ini. Berikut adalah persamaan yang bisa kita gunakan untuk menghitung nilai resistansi dari rangkaian paralel di sini. Ya, dengan persamaan 1/Rp sama dengan 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. Jadi kalau seandainya kita ingin melakukan penambahan tahanan atau elektroda, kita tambahkan dengan R berikutnya. Selanjutnya, karakteristik dari rangkaian paralel ini adalah ketika kita jumlahkan nanti, maka resistansi totalnya akan lebih kecil dari nilai resistansi awal, begitu ya. Baik, selanjutnya kita contohkan ya. Di sini kita buatkan masing-masing resistansi bernilai 5 ohm ya. Nanti kita akan melihat nilai resistansi total dari rangkaian paralel di sini. Ya, kita gunakan persamaan di awal tadi. Ya, selanjutnya kita masukkan nilainya. Masing-masing R1, R2, R3 bernilai 5 ohm ya. Kemudian kita peroleh di sini RP ya. RP atau resistansi total dari rangkaian paralel di sini adalah sebesar 1,7 ohm. Ya, di sini kita bisa simpulkan bahwa nilai resistansi pada rangkaian paralel ini yang awalnya tadi 5 masing-masingnya, maka setelah kita hubungkan dalam hubungan paralel, resistansinya menjadi kecil ya, sebesar 1,7 ohm. Begitu pula ketika kita nanti melakukan penyambungan di lapangan ya, ketika elektroda pentanahan kita sambungkan dalam sambungan paralel, maka resistansinya akan menjadi lebih kecil dan nilainya kita sesuaikan dengan standar wheel ya, di mana resistansi pentanahan itu harus bernilai lebih kecil atau sama dengan 5 ohm. Semakin kecil nilai resistansi akan semakin baik tentunya untuk menyalurkan arus gangguan. Baik kawan-kawan, demikian semoga bisa difahami, dan selanjutnya mari kita saksikan bagaimana cara menurunkan nilai resistansi pentanahan. Langsung kita praktekkan di lapangan. Ayo kita kemon. Baik kawan-kawan, di sini sudah terpasang 3 buah elektroda ya. Ini adalah 3 buah elektroda utama yang kita pasang sebagai media untuk pembelajaran. Ya, jadi nanti kita di sini akan coba menurunkan nilai resistansi pentanahan dengan cara memparalel
ketiga buah elektroda ini sebagaimana yang kita contohkan di awal tadi. Baik, bagaimana caranya? Ayo kita saksikan video ini. Kita menggunakan alat ukur tester yang cara penggunaannya sudah disampaikan di awal tadi ya. Ya, selanjutnya kita akan ukur sejauh 5 meter ya, sesuai dengan penjelasan di awal tadi. Ya, untuk elektroda bantu pertama kita pasang sejauh 5 meter. Selanjutnya untuk elektroda bantu kedua kita pasang juga sejauh 5 meter. Jadi total dari elektroda utama ada 10 meter. Oke, selanjutnya kita hubungkan elektroda utama menggunakan kabel berwarna hijau di terminal E. Selanjutnya terminal P untuk menghubungkan elektroda bantu pertama menggunakan kabel berwarna kuning. Ya, seperti ini kawan-kawan. Selanjutnya terminal C untuk kita hubungkan elektroda bantu kedua menggunakan kabel berwarna merah. Ya, seperti ini kawan-kawan. Ya, selanjutnya kita ukur ya. Sebelum diukur kita cek dulu kondisi baterai. Caranya seperti ini kawan-kawan. Jarum menunjuk pada posisi bad good ya, itu artinya baterai dalam kondisi baik. Selanjutnya kita ukur nilai resistansi pentanahan pada elektroda utama yang pertama di sini. Ya, kita gunakan pengali 1. Selanjutnya kita ukur. Baik, terukur nilai resistansi pentanahannya adalah sebesar 5,6 ohm ya. Jadi kalau sesuai dengan standar foil ini masih belum bisa ditoleransi ya kawan-kawan, masih lebih besar dari 5 ohm. Selanjutnya kita akan coba turunkan nilai resistansi pentanahannya dengan cara menghubungkan paralel antara elektroda pertama dengan elektroda kedua. Seperti ini caranya, kita sambungkan. Selanjutnya kita akan lihat apakah nilai resistansinya turun atau tidak setelah dihubung paralel seperti ini. Ya, oke, kita ukur kembali. Ya, kita lihat di sini nilai resistansi pentanahannya turun ya kawan-kawan, menjadi 4,4 ohm ya. Ya, baik, selanjutnya kita akan turunkan nilai resistansi pentanahannya menjadi lebih kecil lagi. Caranya kita hubungkan paralel dengan elektroda ketiga. Seperti ini. Kita lihat di sini sudah tersambung ketiga-tiganya ya. Oke, kita ukur kembali. Kita lihat di sini nilai resistansi pentanahannya semakin mengecil ya kawan-kawan, menjadi 3,4 ohm. Ya, demikian kawan-kawan cara menurunkan atau memperkecil nilai resistansi pentanahan bila tidak diperoleh nilai 5 ohm ya. Jadi dengan cara diparalel nilai resistansinya akan turun. Semoga yang sederhana ini bermanfaat. Sampai bertemu kembali di kreasi berikutnya hanya di channel Seru di Kreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.